Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Kumalasari Harahap, Prodi PGSD, kelas 2D dengan NPM 20140183. Baiklah, saya di sini akan membacakan esensi kurikulum IPS. Pembahasan A. Pengertian kurikulum. Dari segi bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Latin. Menurut pandangan lama, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Sedangkan menurut pandangan baru ialah kurikulum yaitu segala usaha dan kegiatan sekolah untuk mempengaruhi anak belajar dan di dalam kelas, halaman sekolah maupun di luar sekolah. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kita beralih ke nomor 2 atau B, fungsi kurikulum. Menurut Muhammad Ansyar dan Nartain atau Brahim 20157 membagi fungsi kurikulum menjadi 6 fungsi, yaitu 1. Fungsi preventif, agar guru terhindar dari hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, nomor 2, fungsi korektif, yaitu berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam memperbaiki pelaksanaan pendidikan yang menyimpang dari rambu-rambu telah digariskan sebelumnya. 3. Fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang benar pada pelaksanaan pendidikan. 4. Fungsi penyedia dan pengembang, agar siswa dapat memperoleh sejumlah pengalaman baru yang dapat digunakan dalam mengurangi hidup bermasyarakat. Nah, kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Bagi administrator, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan supervisi kepada guru dalam proses perencanaan. 6. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk memperbaiki suasana dan iklim belajar. C atau nomor 3, tujuan dan ruang lingkup kurikulum IPS. 1.
memperbaiki anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Nomor 2, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif perencanaan masalah sosial yang terjadi dalam lingkup kehidupan di masyarakat. 3, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi. Ruang lingkup IPS. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. Yang nomor 2, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. 1. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD atau disingkat dengan KTSP 2006 di kelas tinggi. Telah kita pahami betapa pentingnya peristiwa dan fakta dalam konteks pembelajaran IPS, walaupun peristiwa dan fakta bukan tujuan akhir pembelajaran IPS. Di dalam pembelajaran IPS, tidak mungkin guru mengabaikan peristiwa dan fakta. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang generalisasi jika diperbandingkan dengan konsep, yaitu sebagai berikut. 1. Generalisasi, prinsip-prinsip atau rules. 2. Generalisasi, memiliki dual atau konsep tidak. 3. Generalisasi, objektif dan impersonan. Nomor 4. Generalisasi, memiliki aplikasi universal. 2. Nilai dan sikap. 1. Nilai material. Peserta didik merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. 2. Nilai vital. Nomor selanjutnya atau nomor 3, nilai kerohanian. Sikap dapat dibentuk dengan 2 cara utama sebagai berikut. 1. Melalui proses belajar. 2. Melalui keteladanan dari orang-orang yang dijadikan contoh. 3. Keterampilan terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. 1. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, kemampuan berpikir. 2. Keterampilan sosial. 3. Keterampilan personal. Peserta didik mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan berbangsa Indonesia. A. Ranah kognitif. B. Ranah efektif. C. Ranah psikomotor. Dalam hal ini, guru harus mengupayakan agar pengalaman ini
sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. 2. Pengamalan itu beragam, tidak menjerumuskan.